Well, hello, hello. Gemini ya sekarang. Selamat datang di bulan Oktober. Gimana bulan September kalian? Sebelumnya ini suaraku masih serak sebenarnya, masih sakit. Abis event jadi telat. Sebenarnya nggak telat juga sih, masih di awal Oktober ya. Tapi tadinya rencana itu sih di bulan September aku bisa upload semuanya. Lumayan sakit sebenarnya ngomong sih tenggorokanku ya. Jadi kalau suaranya rada-rada pecah, memang sebelumnya suaraku udah husky kan. Tapi sekarang suara lebih pecah dan lebih berat ya. Dan suaranya juga akan lebih berat sih, karena kalau lebih tinggi tenggorokanku sakit. Ini sebenarnya tenggorokanku masih sakit sih. Kita mulai aja ya. Gemini bulan Oktober. Sifat dari video ini adalah general, jadi bisa apa sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kita lihat generalnya dulu. Kalau mau lebih private itu namanya personal reading, bisa langsung DM aja ke Instagram aku, @extratarot. Ada di description box di bawah. Oke. Kita ada talisman. Di sini aku mendung. Di sana kan gimana? Kalau mendung gini mager nggak sih rasanya? Pengen istirahat aja gitu. Pengen rebahan. Mager. Ini udah masuk frame belum? Udah ya. Oke. Sebentar. Kita lihat Oktober gimana ya generalnya Gemini. Destiny Imagine, Talisman, Embracing. Kita punya Four of Cups. Lalu kita punya King of Cups di sini. Dan terakhir kita punya Six of Swords. Jadi ya, Gemini, ini aku kayaknya kalian ada acuh tak acuh deh di bulan Oktober nih. Kenapa sih? Kayak nggak begitu semangat. Lebih kayak bodoh amat ya. Di awal bulan dengan kartu Imagine sama Four of Cups, kamu tuh kayak mengabaikan impian kamu, mengabaikan apa yang menjadi mimpi kamu selama ini, mengabaikan hal-hal yang menjadi inspirasi kamu, yang menjadikan kamu hidup gitu loh. Kayak lagi bodoh amat banget gitu loh. Bener-bener bodoh amat di sini. Aku ngerasa kayak gitu ya. Ngerasa bodoh amat. Terus di pertengahan bulan ada Talisman sama King of Cups. Nah tapi nanti pertengahan bulan kamu udah mulai gerak lagi nih dengan kartu si Talisman ini ya. Gerak dalam arti kayak memang belum jalan sih. Lebih kayak merasa-rasa ya kamu tuh. Di pertengahan bulan kamu lihat lagi apa sih yang kamu punya. Apa sih, kemana sih kamu tuju gitu. Apakah sudah sesuai dengan kemampuan kamu. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kamu punya sekarang. Kayak lagi packing-packing gitu loh. Kayak lagi unpack juga. Mungkin siap-siap untuk berangkat kemana ya pertengahan bulan nih. Apalagi nanti di pertengahan bulan juga ada orang yang mungkin dampingin kamu lebih dewasa, baik hati, perhatian juga yang mungkin ngedorong kamu untuk cobalah lihat-lihat dulu. Kalau belum mau maju, setidaknya lihat dulu prospeknya ke depan seperti apa. Kalau enggak ini bisa juga kamu jadi apa ya? Sebentar aku harus ngambil kartu lagi nih. Kenapa di sini ada King of Cups sama Talisman? Ini karena kayaknya mau hujan kali ya, panas banget, gak enak. Knight of Cups, King of Cups, Talisman. Wah gila sih. Ini kalau kamu kesempatan yang gak kamu ambil, ini jadi momentum yang sia-sia nih. Di sini ada King of Cups sama si Knight of Cups. Jadi memang ada tawaran yang hadir ke hadapan kamu.
Kamu kayak nggak usah capek-capek ngangengong gitu ya, nggak usah capek-capek nyari usaha, itu tuh udah datang sendiri ke pangkuan kamu gitu loh. Tinggal kamu, ini aku baca sebentar, ini aku ngerasanya kalian bahkan rada songong ya, kayak kamu ngerasa penting karena disamperin orang-orang ini, kamu ngerasa berharga banget. Yes, you are indeed berharga ya, cuma jangan sampai kamu jadi songong bahwa yakin bahwa kesempatan kayak gini akan terjadi 2 kali, kesempatan yang sama seperti ini. Bolehlah kamu lihat-liatin ya, cocok atau enggaknya, cuma sayang sih kalau kamu lewatin nih. Nah, nanti di akhir bulan kita ada embracing sama Six of Swords. Nah, di sini kamu mulai menggalau-galau lagi nih. Aduh, tenggorokanku sakit banget ya ngomong. Sebentar. Ini aku nggak di-endorse ngomong doang. Ini kalau seandainya sakit tenggorokan atau sariawan, pakai ini cepet banget deh. Kayak antiseptic spray gitu. Enak banget. Cepet sembuh aku pakai itu. Anyway, balik lagi ya. Di akhir bulan dengan kartu embracing sama Six of Swords, ini kamu masih rada-rada galau ya. Nih, kayak menyambut kayak lagi ngeliat sunset atau sunrise, ini tergantung kamu cara pandang gimana ya. Cuman artinya gini, kamu kayak sudah siap menerima perubahan dan siap menerima akhir gitu, siap menerima permulaan dan sudah siap menerima akhir gitu. Jadi kayak semacam apa ya bahasanya ya, pasrah juga sama keadaan sih sebenarnya ya. Kamu ngerasa bahwa apapun yang terjadi semuanya akan baik-baik aja gitu. Emang bakal baik-baik aja sih. Ini Six of Swords di akhir bulan tuh kamu kayak sudah siap menyambut bulan November. Kayak udah siap banget. Mungkin udah lama nunggu sampai kejadian ini terjadi ya. Kayak nggak peduli dengan mungkin kehilangan atau kejadian-kejadian di hari-hari sebelumnya. Kamu udah bisa menyambut dengan pikiran yang positif ya. Pikiran yang positif, merasa bahwa yang selanjutnya akan terjadi adalah hal-hal baik gitu. Nah, di sini kamu dapat banyak. Pertama, kita ada younger woman, dealings or relationship with a younger woman. Jadi mungkin di bulan Oktober kamu bakalan berdealing atau punya relationship dengan perempuan yang lebih muda. Bisa juga adik kamu, bisa juga siapapun ya, junior kamu mungkin. Lalu ada throne, position of authority, mungkin akan ada pembicaraan untuk naik jabatan, tapi aku rasa kamu belum benar-benar menyambut itu. Ini pembicaraannya di akhir bulan sih, di tengah bulan ya. Cuman itu tadi, kamu menyesuaikan sama value kamu, menyesuaikan sama waktu kamu. Rada milih-milih ya, rada songong juga sebenarnya. Lalu ada bell announcement, akan ada pengumuman yang kamu terima, atau mungkin kamu yang buat pengumuman itu. Lalu kita ada quill, get back to the basics, yes. Ini kamu diminta untuk kalau lagi bingung, balik aja ke basicnya gimana, sederhananya gimana. Jadi mempermudah kamu yang pikirannya kemana-mana ya. Lalu yang terakhir ada heart, love, affection, and caring. Jadi di bulan Oktober ini kamu masih tetap bisa memberikan cinta, atau malah kamu yang ngerasa akan sangat dicintai sama orang-orang sekitar kamu, sama pasangan kamu, atau sama semesta itu sendiri ya. Aku ngerasain kamu tuh punya, apa ya, bulan Oktober tuh bulan untuk menunjukkan dan menerima, memberikan dan memberi, menerima dan memberikan si perasaan atau cinta itu tadi, kepedulian gitu. Tapi aku rasa kebanyakan kamu sih yang nerima ya, justru. Sekarang kita mau ke relationship-nya nih, Gemini. Cintaan kamu ya. Kamu kalau nggak dari tadi lagu ganti mulu, nggak ada yang pas deh sama Gemini kali ini nih. Artinya gini, di bulan Oktober kayaknya bakal banyak hal yang kamu coba-coba ya, eksplorasi gitu, nyari yang pas. Ya kalau misalnya ini ngomong tentang pasangan, ya semoga kamu nggak ngelukain siapapun ya, mesti diselesaikan dengan baik. Percintaan kamu Gemini, kita ada fleksibel kebalik. Tumben Gemini nggak fleksibel. Terus kita punya between worlds, sangat Gemini. Dan kita punya deep knowing.
Di sini ada the devil. Kenapa the devil di sini? Ada nine of cups. Ada ten of wands. Wah. Kenapa? Ada si queen of coins. Kamu banyak melibatkan orang nih ya. Ada nine of wands. Gila, kamu melibatkan banyak orang di percintaan kamu ya, Gemini. Di sini ada flexible between worlds, deep knowing. Lalu ada the devil, ada knight of cups, nah ada orang lagi. Lalu di sini ada ten of wands, ada si queen of coins, lalu ada si nine of wands dan page of wands. Seru ya Gemini ya. Jadi di awal bulan nih aku rasa dengan kartu fleksibel kamu lumayan, fleksibel kebalik. Aku rasa kamu lumayan gak bisa banyak bergerak deh, inflexible begitu loh. Ini kamu kayak semacam taste your own medicine gitu loh bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa ya? Bumerang ya, kayak semacam bumerang gitu loh. Karena kan selama ini kamu mungkin terlalu fleksibel ya. Kalau orang lain nuduhnya tuh kamu main-main, sebenarnya bukan main-main sih. Kamu nyari yang terbaik kan. Dan kamu toh tidak terikat dengan siapapun, tidak menjanjikan apapun nih. Defense-nya kamu, ya nggak salah sih. Nah tapi di bulan Oktober ini sepertinya kali ini kamu nggak bisa seenaknya kabur ke sana kemari. Kayaknya bisa deket sama sana, deket sama sini ya. Karena kamu nih antara kamu yang jatuh hati di sini atau orang yang jatuh hati banget sama kamu, sampai-sampai kamu tuh nggak dilepas. Dia bener-bener jor-joran nih, Nine of Cups di sini, jor-joran ngasih hatinya, ngasih segala macam yang kamu inginkan. Jadi kamu nggak bisa kamu kayak ada rasa penyesalan juga sih, karena kamu nggak bisa sembarangan ninggalin ini orang atau nggak bisa sembarangan main-main ini orang gitu loh. Sedangkan buat kalian yang udah, dan bisa juga kamu yang jatuh hati di sini, karena sudah jatuh hati, kamu sendiri yang terjebak sama perasaan kamu dan nggak bisa kamu memutuskan untuk nggak sembarangan gitu loh, nggak main-main juga sih, nggak fleksibel di sini ya, nggak yang ramah sama setiap orang. Sedangkan buat kalian yang punya pasangan, memang kayak di awal bulan kamu dan pasangan kamu tuh bagusnya sih kamu makin komit ya sama pasangan kamu tuh, bahkan nggak kepikiran untuk ramah sama yang lain. Terus kamu sama pasangan kamu tuh lagi obsesinya sih. Artinya tuh kayak bener-bener gila deh, mendedikasikan dirinya untuk pasangan banget gitu loh. Sampai-sampai kayaknya urusan kerjaan atau pertemanan tuh disingkirin dulu gitu. Nah terus di pertengahan bulan kita punya Between Worlds dan ada Ten of Wands dan Queen of Coins. Ini kan general ya, jadi bisa nyambung sama kamu, bisa juga enggak nih. Namun yang kurasakan nih, aku nggak tahu ini kayaknya orang yang berbeda deh, kelompok yang berbeda dari yang di awal bulan. Di pertengahan bulan di sini aku ngerasa kamu tuh kayak tapi bisa juga nyambung sih. Kayak kamu sudah komit sama satu orang ini nih, si Queen of Coins ya. Dia orangnya termasuk yang kaku tapi setia, orang yang bisa diandalkan. Apalagi buat kalian Gemini cowok nih, kayak kamu kesemsem banget sama nih orang. Bisa juga dari yang ini sih, bisa juga nyambung ya. Terus kamu untuk pertama kalinya mungkin baru merasakan bahwa komitmen atau kestabilan itu menyenangkan daripada kefleksibelan gitu ya, kedinamisan gitu. Tapi memang susah untuk melepasin kebiasaan-kebiasaan lama gitu, atau orang-orang yang tadinya juga deket sama kamu tapi nggak ada komitmen gitu kan. Makanya kamu ngerasa terbebani untuk melepasin kebiasaan lama demi ngikutin yang baru ini gitu loh. Sedangkan buat kalian yang udah punya pasangan, ya ini bukan ngomong tentang orang baru atau orang lama ya, lebih kayak kamu ini kan mesti bertanggung jawab atas si pasangan kamu kan. Nah terus bisa juga janji kebiasaan baru, atau ya kebiasaan sih, kan kebiasaan. Nah tapi ternyata susah juga untuk ninggalin kebiasaan-kebiasaan lama, makanya kartunya tuh Between Worlds tadi, ya kan, di tengah-tengah begitu tuh, lumayan bikin kamu pusing sih. Bisa juga contohnya kayak kamu punya kebiasaan ngerokok, terus si pasangan kamu tuh udah nuntut bahwa nggak boleh ngerokok gitu kan. Kamu tahu dan kamu memang niat untuk nurutin, cuman ternyata memang susah untuk ninggalin kebiasaan lama tadi nih. Jadinya rasa terbebani ya. Nah terus di akhir bulan kita punya Deep Knowing, lalu ada Nine of Wands kebalik, dan ada si Page of Wands ya. Ini aku sambil bersihin kartunya nih. Jadi di akhir bulan feeling dan intuisi kamu tuh kencang sebenarnya sih.
Kayak kamu tahu apa yang pasangan kamu rasakan, kamu tahu sama orang-orang sekeliling kamu tuh niatnya apa, apakah hanya buat main-main doang, apakah beneran gitu kan. Um, tapi walaupun misalnya kamu tahu ya, entah mengapa kamu tuh membuka pagarnya. Jadi misalnya kamu berhadapan sama orang yang main-main pun, kamu biarin masuk dalam hidup kamu gitu. Sesederhana alasannya adalah karena memang menarik ya buat kamu. Hati-hati aja, jangan sampai kamu malah kebablasan, terus kamunya menyesal, karena malah kamu yang baper duluan nanti. Aku khawatirnya gitu sih. Di sini ada muse dan ada soulmates. Memang temanya ini kamu dan percintaan kamu ya Gemini ya. Kamu ngerasa sangat terinspirasi sih dengan kejadian-kejadian dalam percintaan kamu atau dengan pasangan kamu sendiri. Bisa aja kamu akan ketemu sama jodoh kamu di bulan Oktober, atau artinya juga kamu jadi bisa memaknai tentang jodoh dan soulmate itu dengan sudut pandang yang berbeda ya. Entah mengapa jadi lebih dewasa juga sih di sini gitu. Nah, kita mau masuk ke karir berarti sekarang. Bentar ya, tanggung banget. Kok kalau baca terlalu sering, kartunya juga cepat kotor. Padahal tanganku bersih ya. Aku sih asumsinya karena ketika bacain kalian, energinya kalian juga nempel di sini. Jadi dia kalau nggak sering dibersihin juga jadi kayak kotor. Nah, kita ke karir kalian. Ini aku bacanya rada lambat ya. Karena yang tadi aku bilang, energi kalian tuh lebih kayak bodoh amat gitu loh. Bukan nyantai ya, bodoh amat. Lebih kayak ya udah gitu, apa aja yuk sini. Bawaannya begitu. Kita ke karir keuangan ya. Nah, ini lagunya udah enak nih. Aku nggak ganti-ganti lagi. Cocok sama kalian. Dan judul lagunya adalah New Dawn atau subuh yang baru ya, awal yang baru. Berarti nyambung sama yang bacaan awal tadi itu. Yang embrace. Aku rasa akan ada awal yang baru yang segera datang buat kamu nih. Gemini. Makanya mesti bisa untuk melepaskan ya. Melepaskan hal-hal yang udah gak baik untuk dipertahankan. Entah itu orang, situasi, tempat tinggal, atau barang. Kalau untuk karir keuangan di sini ada attachment sama journey. Ya sih di awal bulan ini kamu kayaknya susah banget untuk ngelepasin sesuatu yang baru dibahas. Sesuatu yang melekat dan gak baik buat kamu. Karena nih energinya gelap ya. Dan gara-gara hal ini, kemelekatan ini, kamu jadi pakai topeng, menjadi seseorang yang bukan diri kamu. Apalagi aku rasa ini nih, yang sebenarnya kamu pertahankan, itu tuh kapsnya kecil loh. Padahal kamu ada kesempatan lain, di tempat lain, di mana di pertengahan bulan kamu akan dapat tawaran untuk pindah divisi, pindah perusahaan. Pokoknya ada perpindahan dan pergerakan di sini ya. Cuma di awal bulan ini kamu rada susah untuk ngelepasin yang lama. Padahal kalau kita bandingkan sama yang akan datang, ini kecil banget. Kenapa kamu mesti puas dengan gelas kecil padahal mau dikasih sekolah? Nah, karena kamu sudah terbiasa dengan mungkin pola yang toxic atau lingkungan yang kamu tahu banget gak sehat, cuma kamu terbiasa dengan itu. Coba deh evaluasi lagi. Di pertengahan bulan seperti yang tadi aku bilang kan akan ada perjalanan ya. Perjalanan fisik atau mental, tapi kebanyakan dari kalian fisik sih, pindah lokasi, pindah divisi, pindah bos, atau pindah perusahaan itu sendiri kan. Dan di tempat yang baru ini kamu akan jadi lebih mengenali diri kamu sendiri dan punya banyak waktu untuk kayak ngasihanin diri sendiri somehow ya. Jadi empati sama diri sendiri, dan di pekerjaan kamu juga jadi lebih sensitif, jadi lebih empathetical gitu, jadi lebih empati sama skilling kamu ya. Dan gara-gara tersebut gak aneh kalau misalnya orang-orang ini datengin kamu minta pertolongan atau minta nasihat. Ya kelihatan banget nih sampai akhir bulan. Di sini ada third chakra, hati kamu banyak kebuka ya, disentuh sama orang-orang sekitar kamu, sama kejadian-kejadian ajaib. Salah satunya adalah kamu dipertemukan dengan orang lama yang bisa bantu kamu untuk apa sih, ambil langkah yang terbaik yang bisa
efeknya tuh jangka waktunya panjang ya, yang mungkin nggak langsung kelihatan sekarang tapi di beberapa bulan ke depan gitu. Kalau nggak setidaknya 3 sampai 4, 6 bulan ke depan. Di sini juga artinya kamu akan dipertemukan dengan persoalan-persoalan yang mungkin menurut orang lain sulit dan mungkin menurut kamu awalnya sulit, ternyata mudah banget gitu. Ditambah dengan Seven of Cups di sini artinya kerjaan memang makin banyak ya. Ini coba 7 semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 7. Ini juga di jumlah 7. Jadi banyak banget yang kamu kerjain. Dan di saat yang bersamaan kamu mesti mesti jujur, betul banget. Dan mesti sabar ya. Pada akhirnya dengan kartu Ace of Swords akan ada gebrakan atau komunikasi yang mesti kamu lakukan. Yang efektif dan efisien di sini. Yang akan memberikan jalan keluar dari semua permasalahan kamu. Di sini ada rest. Jangan lupa diingetin untuk istirahat juga ya. Ada waktu-waktunya untuk istirahat, ada waktu-waktunya untuk bekerja. Jadi jangan berlebihan. Secukupnya aja bekerja itu. Ditambah ada romance ya. Di sini aku bisa lihat kalau akan ada pertemanan baru ya. Kayak akrab gitu loh sama orang baru di kantor mungkin atau pokoknya di lingkungan kerja ya. Dimana kamu nyari duit akan ada deal baru. Dan kalau misalnya kamu jomblo bisa banget dapat pacarnya itu dari tempat kerja atau tempat di mana kamu nyari uang atau yang berhubungan sama uang dan karir lah intinya ya. Other than that sebenarnya artinya kamu mungkin akan punya sohib yang bisa bantu kamu menjalani hari-hari kamu di kantor gitu. Itu karirnya. Sekarang kita mau lihat kebaikan kalian ya, kayak hokinya kalian tuh kayak mana gitu. Ada the past, nyambung sama bacaan-bacaan tadi ya yang di awal, ngomong tentang masa lalu, ngomong tentang kebiasaan lama, ngomong tentang diri kamu versi yang lama. Jadi di bulan di bulan Oktober ini kamu punya kesempatan untuk melihat kembali ke masa lalu kamu sih. Dan kalau misalnya kamu telah berbuat baik di masa lalu, apa yang kamu dapatkan di bulan Oktober ini adalah hasil dari perbuatan kamu di masa lalu. Jadi bisa baik bisa buruk ya, tergantung apa yang sudah kamu lakukan. Terus dari sini dapat justice, ya ini nyambung banget yang tadi aku bilang, ngomongin tentang karma. Jadi kalau misalnya, atau keadilan ya, karma itu tadi. Kalau misalnya sebelumnya kamu dizolimin, kamu akan dapetin rewards-nya. Ya, rezeki orang yang zolimi akan kamu dapatkan. Atau sebaliknya, kalau misalnya kamu yang zolim sama orang, siap-siap aja sih, kamu mungkin akan dapat akibatnya di sini. Dan misalnya itu hasil yang nggak baik ya, kalau ditanya hokinya apa, hokinya pelajaran gitu. Kamu jadi sadar dan gak akan ngulangin lagi. Semoga kamu yang pertama ya, yang dapat kebaikan tadi itu. Dapat keadilan juga pada dasar. Dan passion, energi kamu meluap-luap ya, begitu besar di bulan Oktober ini. Jadi gak ada capeknya sih. Walaupun bodo amat juga, ya justru karena bodo amat ya. Jadi gak stres mikirin, ya gak sih? Nah, terus kita masuk ke yes or no. Nggak yang itu deh, yang ini decknya. Silakan silakan siapkan pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Terus pilih kartunya ya, iya atau tidaknya dari ketiga kartu ini. Aku nggak tahu sih mana nih jawabannya. Pokoknya jawabannya iya atau tidak. Jadi siapkan pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Terus jawabannya pilih dari 1 dari 3 kartu ini ya. Di sini ada 1. Lalu ada 2. Dan ada 3. Kita buka ya. Buat kamu yang pilih nomor 1, jawabannya adalah why are you ignoring your own advice? Jadi bukan iya atau tidak, tapi kamu malah dapat pesan. Kenapa kamu malah mengabaikan pesan kamu sendiri? Kenapa kamu malah mengabaikan nasihat buat diri kamu sendiri? Kenapa kamu malah mengabaikan nasihat yang dibuat sama diri kamu sendiri? Apa nih? Jadi malah dapat pertanyaan reflektif ya, bukan yes or no. Buat kalian pilih nomor 2, find a way around this obstacle. Jadi jawabannya yes, tapi diminta untuk coba cari jalan untuk bisa ngatasin masalah ini. Dan yang terakhir, enggak, jawabannya enggak. Jangan kemakan omongan, jangan kemakan isu orang lain. Gitu. Itu untuk yes or no-nya. Kemudian kita masuk ke ini ya. Advice buat kamu.
Nasehat. Yang pertama kita ada show the world the real you. Tunjukkan diri kamu yang sebenar-benarnya. Tidak usah menjadi orang lain ya. Jujur aja, otentik aja. Yang selanjutnya kita dapat relationships. Nah ini semacam afirmasi buat kamu bahwa kamu akan selalu menarik orang-orang yang sefrekuensi dan yang berguna buat kamu. Jadi kamu akan dipertemukan sama orang-orang yang memang untuk bantu kamu melakukan tujuan hidup kamu sih. Lalu yang selanjutnya kita dapat body. Badan kamu tuh butuh perhatian ya. Kayaknya banyak dari kalian yang belakangan ini mengabaikan kebutuhan badan. Kesehatan, istirahat tuh tadi. Atau makanan yang benar. Terus untuk karir keuangannya kamu dapat kartu security. Nih, kamu dapat konfirmasi bahwa kamu secara finansial tuh aman dan berlimpah ya. Lanjutin untuk numbuhin kamu punya pemasukan dan karir kamu atau bisnis kamu ya. Supaya kamu bisa menjaga stabilitas di karir dan keuangan kamu. Kedepannya akan ada sumber-sumber uang yang lebih dari satu yang akan jadi inilah sumber kekayaan kamu gitu. Sedangkan untuk relationship-nya kamu dapat kartu caring to know each other. Kamu diminta untuk lebih terbuka sama perasaan kamu, sama diri kamu sendiri ataupun ke pasangan kamu. Karena ada hal-hal yang sebenarnya kamu nggak tahu mengenai pasangan kamu, begitu juga sebaliknya. Dalami pasangan kamu lebih dalam ya. Walaupun kamu udah kenal sekian lama, tapi ternyata tetap aja ada hal-hal yang kamu nggak tahu mengenai dia gitu. Lalu pertanyaan reflektifnya adalah fokus. Coba deh kamu diminta untuk ini ya, supaya dapat pencerahan kamu diminta untuk tenang. Stay in the moment. Coba, kamu di mana sekarang? Nggak usah pikirnya kemana-mana ya. Avoid distraction. Hindari hal-hal yang sekiranya jadi distraksi. Ya, meditasi banyakin. Dan coba hadapi masalah-masalah yang mungkin selama ini kamu hindarin. Gitu. Lalu, kita masuk ke hujan dong. Walah. Kita masuk ke pasangan semesta ya. Dari sini aku mau ngambil 5 kartu. Oke. Yang pertama, smile zone. Jangan lupa untuk sediakan waktu tiap harinya untuk mensyukuri atau untuk senyumin apa yang kamu punya dalam hidup ya, apapun itu. Lalu ada no one is you and that is your power. Nggak ada orang yang kayak kamu dan itu adalah kelebihan kamu. Lalu ini adalah kayak mantra atau afirmasi buat kamu ya. Bahwa kesuksesan saya itu tidak bisa dihindari. Aku tidak khawatir mengenai angka atau analisa-analisa apalah orang-orang bilang. Karena saya tahu kesuksesan saya itu tidak bisa dihindari dan semuanya akan kayak terjadi dengan sendirinya gitu loh. Lalu di sini afirmasi juga ya. Saya bangga atas diri saya sendiri. Saya bangga atas diri saya sendiri dan aku juga tahu bahwa aku tidak dibatasi dengan masa lalu nih ya kan, tadi ada kartu pas yang tadi itu. Tapi walaupun begitu, saya akan menggunakan sejarah saya sebagai batu loncatan untuk belajar gitu. Dan yang terakhir, if you stay in positive in the negative situation, you win. Artinya gini, misalnya di situasi senegatif apapun kamu tetap bisa melihat hal positifnya, berarti kamu tetap menang gitu. Jadi nggak masalah ya untuk merasakan hal positif atau hal negatif, emosi-emosi negatif atau emosi positif. Selama kamu selalu bisa melihat hikmahnya. Selama kamu selalu bisa melihat kebaikan di balik semua kejadian itu gitu loh. Ya. Latihan bersyukur juga sih. Gitu loh Gemini. Seru ya bacaannya, aku jujur bingung sih judulnya apa. Karena lebih banyak reflektifnya ya daripada apa sih sebutannya. Rewards mungkin atau hadiah yang kamu harapkan. Tapi ini juga penting banget untuk pertumbuhan kamu ya, di personal kamu, di spiritual kamu juga, berguna untuk keberhasilan kamu ke depannya. Jadi jangan anggap remeh perjalanan-perjalanan yang kayaknya gak begitu wah gitu ya. Gitu deh, sekian dari aku Gemini. Kalau kamu pengen personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku ya, @texatarot. Terus kalau kalian punya ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya bisa langsung DM atau komen di bawah. Terus jangan lupa like, comment, subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Terus loncengnya jangan lupa nyalain biar bisa nonton video-video terbaru ya. Dan aku mau nanya satu lagi,
kalian tuh lebih suka emang zodiak begini atau sebenarnya apa aja ditonton, yang penting lebih sering uploadnya, atau gimana? Coba tolong komen di bawah biar aku bisa tahu kebutuhan kalian seperti apa. Okay, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye, Gemini. Stay safe. Love you.